Pernah nggak sih lo guys ngerasa kayak hidup orang itu kok udah kayak kelihatan mulus banget ya? Lihat di Instagram, lihat teman-teman udah pada sukses, udah pada bisa liburan ke luar negeri, pamer barang-barang branded, atau udah sukses di usia muda dengan banyak bisnis yang omsetnya melejit, yang omsetnya bisa miliaran bahkan. Sementara lo di sini kayak masih berjuang dengan keadaan lo yang sekarang, entah itu lo lagi skripsian atau masih kerja jadi karyawan yang nggak kelar-kelar. Kehidupan siklusnya gitu-gitu aja. Bahkan lu lagi mikirin cicilan bulan depan bayarnya gimana. Rasanya tuh kayak, gue ini kurang apa sih? Kok gue kayak gini-gini aja? Atau ada yang lebih parah kayak mikirnya, kayaknya gue emang gak seberuntung mereka deh. Ada nggak yang kepikiran kayak gitu? Kalau lu ngerasain kayak gini berarti video ini cocok buat lo sekarang. Sebenarnya lo gak kalah sama mereka, cuma algoritmanya aja yang menipu. Nah, di video kali ini gue mau ngajak ngobrol kalian santai aja. Kenapa sih kok kita sering banget kejebak dalam perbandingan yang bikin kita insecure tiap hari? Kenapa media sosial yang harusnya tempat kita terhubung satu sama lain melalui media ya, sosial media namanya kan, malah sering kali bikin ngerasa kita kayak kurang. Dan tahu kenapa? Yap, sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman semua jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian dapat video-video menarik dari gue setiap harinya. So, check it out. Jujur aja gue pernah banget waktu itu gue ngerasa lagi di fase dimana gue lagi insecure banget. Ya buka Instagram, setiap scroll Instagram, TikTok itu muncul di feed gue teman-teman yang lagi liburan, terus yang lagi foto-foto barang-barang branded. Ada juga yang baru posting keterima kerjaan di tempat di perusahaan ternama. Kok mereka hidupnya kayak enak-enak aja gitu ya, mulus banget kehidupan mereka. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh sering muncul di otak gue, yang bikin gue sering overthinking dan ngerasa nggak cukup. Banyak banget dari teman-teman gue dan bahkan kalian juga yang nonton ini ngerasa hal yang sama mungkin. Kenapa sih di media sosial yang katanya buat connection people malah sering bikin kita jadi insecure dan suka banding-bandingin diri kita sama orang lain. Dan gue rasa ada beberapa faktor yang bikin kita jadi kayak gini. Yang pertama, yang kita lihat di story, di reels Instagram, TikTok itu semuanya adalah highlight. Lu bayangin aja kayak kalau lu punya film dokumenter tentang hidup, pasti yang lu tampilkan itu cuma momen-momen terbaiknya doang, iya gak sih? Momen pas lu lagi seneng, momen pas lu lagi sukses, lagi bagus-bagusnya doang pokoknya. Yang kelihatannya sempurna, yang bikin orang lain itu ngerasa kagum sama lu. Mereka gak akan mungkin posting kehidupan mereka yang lagi susah, lagi sedih, lagi nangis. Jadi guys, yang kita lihat itu cuma puncak gunung esnya doang, bukan keseluruhan ceritanya, highlightnya doang. Yang kedua, ada yang namanya upward social comparison. Ya, itulah pokoknya. Secara naluri ya, kita cenderung membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain yang kita anggap lebih dari kita. Lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih kaya, lebih. Pokoknya sering banget kita membandingkan itu dengan diri kita. Dan itu secara nggak sadar bikin kita ngerasa kurang. Terus yang ketiga, ada yang namanya filter dan editing. Hampir semua foto, video yang kita lihat, yang lo lihat di media sosial itu melewati proses yang namanya editing. Kulit jadi mulus, badan jadi langsing, jadi lebih indah lah pokoknya. Apalagi sekarang dilengkapi dengan fitur AI. Jadi semuanya hampir kelihatan sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Algoritma itu menipu. Jadi gini guys, lu tahu nggak sih kalau feed di media sosial lo itu kok kayak orang-orang yang semuanya sukses? Yang tadi gue bilang, yang isinya liburan dan bla bla dan sebagainya. Dan itu bukan kebetulan, itu adalah kerjaan algoritma setahu gue. Algoritma di media sosial itu dirancang untuk satu tujuan utama. Bikin lu betah lama di media sosial, bikin lu betah lama-lama scroll di media sosial. Kenapa? Karena dengan menyajikan konten-konten yang mungkin bikin lo tertarik, makanya di situ kan banyak rekomendasi yang sering kita lihat, yang sering kita like. Nah, di situ akan muncul terus rekomendasi dengan konten-konten yang serupa dengan yang kita like. Nah, kalau kita sering nge-like postingan tentang yang kita sukai itu, ya algoritma bakal nyodorin lebih banyak lagi postingan-postingan yang lo sukai itu. Nah, ini akibatnya kita terjebak dalam echo chamber atau filter bubble. Kita cuma ngelihat apa yang algoritma pikir kita mau lihat. Dan itu seringkali adalah konten-konten yang memperkuat keyakinan kita, termasuk keyakinan bahwa semua orang di luar sana itu lebih sukses dari kita. Jadi jarang kita terpapar sama realita yang beragam karena sudah satu ragam yang kita lihat, jadi kita tidak terpapar lagi dengan realita-realita yang beragam.
di luar sana. Dan karena algoritma itu sifatnya personalisasi, feed lo itu beda sama feed temen lo. Pasti. Feed gue sama feed lo pasti beda. Explore gue sama explore lo pasti beda. Dan algoritma belajar dari kebiasaan lo, kebiasaan kita. Jadi menurut gue, algoritma itu sengaja untuk menipu kita supaya kita ngerasa kurang, supaya kita betah lah di situ ya, supaya kita penasaran terus menerus dan terus scroll. Terus pertanyaan gue, jadi apa sih efeknya kalau kita terus-terusan terpapar sama ilusi algoritma ini? Yang paling jelas kita jadi punya distorsi realita. Kita mikir orang lain lebih sempurna di media sosial, padahal aslinya enggak. Kita jadi lupa kalau setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing yang enggak mereka pamerin di media sosial. Dan ini juga bisa menyebabkan penurunan self-esteem. Dan yang paling parah lagi, ini bisa memicu kecemasan atau depresi, overthinking terus-terusan, stres dan ngerasa ketinggalan, bahkan sampai muncul gejala-gejala depresi. Semua itu bisa terjadi karena kita terlalu fokus sama algoritma. Gimana caranya kita bisa nggak ketipu lagi sama ilusi algoritma yang udah sajikan? Sesekali coba deh puasa media sosial, nggak perlu lama-lama, mungkin berapa jam lah, sehari lah, fokus sama kerjaan lu sekarang. Kalau bisa sehari oke, bisa 2 hari atau 3 hari, bahkan seminggu it's okay, lebih bagus lagi. Rasain gimana rasanya hidup tanpa harus scrolling media sosial, tanpa harus ngeliat kehidupan orang lain di luar sana. Gue yakin lu pasti bakal kaget sama banyak waktu yang lo punya dan banyak energi yang lo punya yang ternyata bisa lo manfaatin waktu itu untuk kegiatan yang positif, lebih produktif, dan bikin lo bisa lebih bahagia dan bisa upgrade your skill. Banyak aplikasi media sosial yang bikin fitur untuk membatasi waktu kita bermain, membatasi waktu penggunaan. Manfaatkan fitur ini, contohnya kayak di Instagram, ada batasan waktu yang bisa kita set, selesai jam berapa. Disiplin waktu itu penting guys, sumpah serius. Jangan sampai waktu lu habis buat scrolling yang gak jelas, yang gak ada tujuannya apa. Jangan sampai media sosial bikin lo lupa sama di kehidupan nyata. Jadi lebih banyak interaksi di dunia nyata, ngobrol sama temen, ngumpul sama keluarga, sama teman dekat, bincang-bincang, ikut komunitas sesuai sama minat lo. Hubungan yang nyata jauh lebih baik, jauh lebih berharga, dan bikin lo merasa terhubung daripada sekedar like atau komen di media sosial. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Bandingin diri lu sama diri lu sendiri. Diri lu yang kemarin dengan diri lu yang sekarang itu dibandingkan. Fokus sama progres lu yang kemarin sama yang sekarang, minggu kemarin sama minggu sekarang itu lebih baik mana. Jadi fokus sama progres diri lu sendiri. So guys, see you the next video. Jangan lupa di-share video ini kalau bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di-like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay sane, stay you, and stay bold. So guys, thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe in this video, in this channel. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay you, stay bold, and jangan lupa jadi versi diri lo sendiri. See you at the next video guys. Be creative.